Oke, kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Terkait dengan hasil pra persidangan kemarin, kita sudah ketahui bahwa Polda Jawa Barat akhirnya memenangkan dari pengajuan pra peradilan untuk 3 tersangka, Abi, Arigi, dan juga Mimin. Rohman Hidayat, kuasa hukum mereka, mengatakan bahwa tujuan utama dari mereka melakukan pra peradilan untuk 3 kliennya ini ya adalah untuk mengetahui, katanya adalah alat buktinya apa aja sih, kemudian juga BAP-nya apa aja, karena mereka penasaran gitu. Tujuan utama mereka katanya bukan sekedar untuk menang, tetapi mau membuat kayak ya mungkin sangu ya, ataupun juga senjata dalam tanda kutip untuk persidangan nanti. Tapi jejak digital nggak bisa kita bohongi, beberapa hari sebelum disampaikan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Bandung terhadap pra peradilan ini, Rohman Hidayat pun juga sudah berbicara ke sejumlah media massa, salah satunya adalah tribunjabar.id. Kita coba lihat dulu apa yang disampaikan di sini, dan ini menjadi salah satu cek jejak digital, apakah benar atau tidak. Which is, sekali lagi, ini adalah hal yang wajar, namanya kuasa hukum pasti akan membela kliennya, siapapun itu, baik kuasa hukumnya Danu ataupun kuasa hukumnya dari Yosep CS ya. Menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka karena menurut kami tim penasihat hukum, menurut kami 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka itu tidak terpenuhi. Itu tujuan dari pra peradilan. Oke. Itu tujuan dari pra peradilan karena 2 alat bukti menurut kami itu belum terpenuhi. Ya memang di bagian wawancara 1 jam ini kan ini adalah tidak mengatakan secara eksplisit tujuan kami adalah ingin memenangkan. Tetapi kan dengan mereka mengajukan pra peradilan tersebut, terus juga mengatakan bahwa 2 alat buktinya belum terpenuhi, ya memang mereka tujuannya pengen menang. Itu kan salah satu konsekuensi yang mereka lakukan untuk memenangkan tersebut. Juga pada saat Rohman Hidayat mengatakan bahwa banyak yang bertanya, kenapa sih kok Yosep juga nggak diajukan pra peradilan? Kemudian katanya, ya itu nanti, itu adalah strategi kami. Kalau ini sudah selesai, kami akan lanjutkan ke Yosep. Tapi kan ternyata nggak seperti itu. Jujur ini adalah bagian yang menurut aku memang dilakukan oleh kuasa hukumnya Yosep ya, dan juga Mimin, Arigi, Abi, untuk membuat Polda Jawa Barat itu semakin pusing dengan banyak pekerjaan. Walaupun kita lihat keterangan dari Polda Jawa Barat, tepatnya dari Kabid Humasnya, mengatakan bahwa pada saat ditanya sama media, kan awalnya tuh banyak sekali masyarakat ya, aku lihat ya 50-50 lah. Banyak yang percaya, waduh kasihan ini Polda Jawa Barat kayaknya bakal kalah nih, karena nggak ada nih alat buktinya mana coba. Soalnya kan waktu sebelum sidang pra peradilan, Polda Jawa Barat cuma mengatakan 2 alat bukti itu untuk Yosep doang. Yakni adalah keterangan Danu, keterangan saksi, dan juga 2 noda merah, itu adalah jatuhnya keterangan ahli untuk menjadikan Yosep sebagai tersangka. Tapi Polda Jawa Barat tidak pernah memberikan secara gamblang apa 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka Abi, Arigi, dan juga Mimin. Polda Jawa Barat hanya mengatakan salah satunya adalah keterangan dari Danu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat ya dari berbagai macam hal yang sudah kita bahas, kategori yang dijadikan sebagai alat bukti untuk ketiga tersangka ini adalah keterangan saksi dan juga petunjuk. Petunjuk itu gabungan di antara 2 alat bukti. Alat bukti aku ulang lagi, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Makanya nggak heran waktu hasil sidang yang hari kedua atau ketiga, di mana Polda Jawa Barat itu memaparkan, memberikan penjelasan dalam persidangan kenapa mereka menetapkan 3 klien Rohman Hidayat ini sebagai tersangka. Mereka menunjukkan adalah 95 adegan dalam rekonstruksi yang saat itu juga dikritisi sama kuasa hukumnya. Dikatakan begini, kenapa sih kok ini kan pra peradilan tidak membahas mengenai materi persidangan, tapi kok mereka membahas itu katanya. Well, itu adalah bagian yang menurut aku masuk akal karena ini kan bagian petunjuk. Petunjuk itu kan gabungan di antara 2 alat bukti. Misalnya alat buktinya keterangan saksi sama keterangan ahli, atau keterangan ahli dengan keterangan atau hal-hal yang lain lagi. Misalnya adalah rekonstruksi itu kan menggambarkan bagaimana peristiwa di malam kejadian itu. Jadi ini jejak digital yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah percaya diri, teman-teman. Mencabut status hukum ketiganya. Paling tidak membatalkan statusnya. Kan kalau dibebaskan kan nggak dibebaskan, karena kan belum ditahan kan. Betul. Tapi membatalkan status tersangkanya. Karena kami melihat, kami perlu menguji
keputusan penetapan tersangka ini melalui satu proses hukum yang Oke. benar. Salah satunya adalah pra peradilan. Ya, tujuannya adalah just be fair aja. Mereka pengen membatalkan status tersangka untuk Abi, Arigi, dan juga Mimin, which is menurut hakim itu tidak bisa karena sudah lengkap secara prosedural. Di bagian berikutnya juga wawancara dengan tribunjabar.id ini ada bagian yang menurut aku semakin ya jejak digital tuh nggak bisa bohong teman-teman. Makanya hati-hati pada saat berbicara di media massa ya. Kita lihat ini bagian yang disampaikan. Ada ruang, ada kesempatan, ada proses yang bisa kita tempuh yang namanya pra peradilan. Oke. Peluang kita jauh lebih besar. Iya sih, Gitu kan? kalau ngelihat Dari proses ini. Ini banyak pertanyaan ke saya, kenapa Oke. tidak? Peluang di kita itu lebih besar. Terus ada banyak yang tanya, kenapa hanya 3, nggak Yosep juga? Kedua-duanya dilakukan. Iya. Sudah tenang saja. Yang beracara saya nanti. Ya kan? untuk bayar semua, Betul. Sudah, ampun lah, nanti Yang Pak Yosep itu kita barengan uji di ruang Oke, sidang. oke. Di situ objektivitas terbuka. Siapa berbuat apa, keterangannya seperti apa itu akan terbuka. Itu untuk 3 ini. Untuk 3 ini kita uji dulu. Sebentar. Sebentar kita uji dulu. Benar tidak? Ada tidak alat buktinya? Ya kan? Dan ternyata ada alat buktinya. Ini kan wawancara mungkin sekitar berapa ya di Tribun ini ya, mungkin 2 hari ya sebelum putusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Jadi kalau setelah putusannya keluar, kemudian dari kuasa hukum mengatakan bahwa kami ini sudah memprediksi kok. Kalau kan kata-katanya kalau nggak salah ya dikatakan bahwa kami ini sudah tahu, kami sudah memprediksi bahwa ini akan ditolak gitu karena tidak ada sejarahnya pra peradilan tuh katanya diterima. Tapi nggak juga, cek aja di Google teman-teman, ada banyak kok beberapa kasus pra peradilan itu yang dikabulkan. Misalnya kayak klaim dari kuasa hukumnya Danu Ahmad Taufan yang juga melakukan sidang pra peradilan beberapa hari lalu untuk kasus yang lain. Dan menurut Ahmad Taufan katanya juga kliennya itu ya diterima, artinya ditolak penetapan tersangkanya. Jadi ya kita harus melihat sesuatu hal itu dari jejak digital. Kalau dikatakan bahwa ini adalah sekedar kami sudah tahu hasilnya seperti itu, I don't think so. Ini memang semuanya di luar prediksi dan aku harus apresiasi untuk Polda Jawa Barat yang kerja kerasnya luar biasa untuk kasus ini. Ternyata, ya, alhamdulillah nih untuk nanti persidangan Pak Yosep, saya sudah tahu bukti-buktinya. Daftar buktinya sudah kita pegang. Oke. Ya kan? 95 bukti yang dijadikan dari semua berita acara penyitaan, surat panggilan, SPD, Oke. visum dan lain. Itu memang bagian yang linear juga. Roman Hidayat katakan lagi bahwa 95 bukti mulai dari hasil visum dan sebagainya. Salah satu hal yang Roman Hidayat sempat katakan di sejumlah media massa ataupun juga YouTube ya, bahwa saya sudah melihat hasil visum dari Dr. Hastri dan juga Dr. Fahri yang merupakan dokter otopsi pertama dan kedua di kasus ini. Bahkan juga memvisum Danu. Visum Danu itu sebenarnya kalau kalian cek itu sebenarnya adalah kalau kalian lihat dulu mungkin sekitar tahun 2021 ya, di beberapa bulan setelah kejadian, kalian cek dulu lah mengenai ada luka, ada bekas cakaran Amel atau mungkin di kuku jari Amel ada sesuatu hal. Coba di kuku Amel terdapat DNA pelaku. Sebenarnya itu kan kalau kalian cek jejak digital itu adalah kecurigaan-kecurigaan yang salah satu yang menyuarakan adalah aku pribadi. Kenapa aku bilang aku pribadi? Karena saat itu memang sudah melihat kok Danu mengatakan katanya dia di hari sehari setelah kejadian itu katanya kakinya luka, kemudian sering garuk-garuk, akhirnya jadi alergi. Nah, waktu itu aku mulai berpikir, waduh, apa jangan-jangan Danu ini bukan luka. Memang itu kan katanya dari Roman Hidayat dibocorin di sini bahwa luka visum di Danu itu adalah luka cakaran. Nah, Danu juga nggak bodoh-bodoh amat, dia pinter. Makanya dia alibinya waktu itu bilang, itu karena saya alergi, gatel, saya garuk-garuk. Mungkin aja itu hasilnya Amel. Tapi kan Amel tidak diambil kukunya di hari otopsi itu karena ya kalau di muslim kan pasti akan dibersihkan semuanya teman-teman, dan mungkin di otopsi pertama kurang begitu lengkap. Seandainya di otopsi pertama juga ada, ya itu bakal ketahuan itu ada jejak DNA-nya siapa. Tapi it's okay sebenarnya, nggak terlalu fundamental untuk bagian tersebut karena pada akhirnya pun Danu mengakui dia adalah bagian dari pelaku. Nah, ini juga untuk kuasa hukumnya dari Yosep CS ya, menurut aku gini,
dalam dunia sains, ini kan dikatakan bahwa ada keterangan Danu itu yang dipercaya, yakni adalah Danu sebagai pelaku. Roman Hidayat memang percaya dan yakin bahwa Danu adalah sebagai pelakunya. Tapi pada saat Danu menyampaikan informasi lainnya dan tidak sesuai dengan tujuan dia, lantas dia tidak percaya, itu tidak boleh dalam dunia sains, teman-teman. Kalau kita mengutip sumber, misalnya sumber apapun lah, ataupun juga jurnal, atau lembaga survei untuk kayak kepopuleran calon presiden. Pada saat hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita bilang, ya aku percaya hasilnya kredibel. Tapi pada saat ada hasil dari sumber yang sama tapi nggak sesuai dengan keinginan kita, lantas kita bilang itu nggak kredibel, itu nggak boleh. Kalau memang kita tidak mau, kita tidak percaya dengan sumber tersebut, apapun hasilnya, baik itu hasil yang sesuai keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita tidak boleh mengambil hal tersebut. Jadi menurut aku itu tidak sistematik secara berpikirnya. Sama juga kalau kita lagi menulis jurnal, kan science, katanya kan kasus ini mau dipecahkan secara scientific investigation. Kalau satu sumber dikategorikan sudah nggak reliable, Danu, ya sudah, jangan ambil semua datanya, tapi diambil cuma dipilah-pilih, mana yang kira-kira pas tujuan saya, mana yang kira-kira tidak pas. Itu tidak bisa. Coba kalian tanya dengan profesor atau dengan siapapun, apakah boleh kita mengutip sebuah sumber, terutama untuk hukum kasus seperti ini, kita hanya memilih bagian-bagian informasi tertentu aja. So, tentunya ini kan pasti banyak yang bilang bahwa ya wajar Anjas, karena memang Danu itu adalah pelakunya, tapi dia mengganti nama-nama pelaku sebenarnya dengan kliennya dia. Yaitu kan yang aku bilang tadi, nggak fair kalau kita mengambil satu data, ya kita harus percaya dengan semua datanya. Ya sudahlah, ini kan kata Roman Hidayat, dia yang akan beracara nanti dalam persidangan, yang akan membuktikan. Tapi jujur, secara hitung-hitungan di atas kertas, agak kecil sekali kemungkinan bahwa mereka ini bisa benar-benar bebas murni untuk keempat tersangka, Yosep, Mimin, Abi, dan juga Arigi. Mudah-mudahan mereka yang masih menonton video ini, para tersangka, bisa lebih berhitung secara cerdas. Kalau mereka tidak ada yang mengaku, justru itu akan semakin memberatkan mereka. Potensi sangat kuat untuk mendapatkan hukuman seumur hidup. Seumur hidup itu bukan sesuai usia para pelaku ya, tapi sampai dia meninggal dunia, dia akan terus dipenjara. Kalau kalian nggak percaya, cek di Google apa artinya makna hukuman seumur hidup di Indonesia itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.